Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin, wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'd. Yang terhormat Ibu Lela Anita selaku dosen mata kuliah auditing 1 dan kepada kawan-kawan semua yang saya sayangi. Baik, di sini saya Fikaiful akan membacakan urutan penyampaian materi. Untuk pemateri pertama akan disampaikan oleh Mbak Melin, kemudian dilanjutkan oleh Mbak Nafa, kemudian yang ketiga akan disampaikan oleh Mbak Miftah, kemudian materi yang keempat akan disampaikan dengan saya sendiri. Untuk mempersingkat waktu, kami persilakan untuk materi pertama untuk menyampaikan materinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Melin Hilda Triadi, NPM 1804041101. Saya sebagai pemateri pertama akan menyampaikan materi mengenai definisi kas dan setara kas. Yang pertama, menurut PSAK nomor 2 halaman 2.2 dan 2.3 IAI tahun 2002 menjelaskan bahwa kas terdiri atas saldo kas atau cash on hand dan rekening giro. Sedangkan setara kas adalah investasi yang sangat liquid dan yang cepat dijadikan kas dalam jumlah tertentu tanpa menghadapi risiko perubahan nilai yang signifikan. Yang kedua yaitu menurut SAK Etap IAI tahun 2009 halaman 28 menjelaskan bahwa setara kas adalah investasi jangka pendek dan sangat liquid yang dimiliki untuk memenuhi komitmen kas jangka pendek, bukan untuk tujuan investasi atau lainnya. Selanjutnya akan dijelaskan oleh pemateri kedua. Sifat dan contoh kas dan setara kas. Sifat kas dan setara kas yaitu setara kas dimiliki untuk komitmen kas jangka pendek, bukan untuk investasi atau tujuan lain. Yang kedua, contoh kas dan setara kas. Yang pertama, kas di tangan. Yang kedua, kas saldo. Yang ketiga, investasi jangka pendek atau untuk memenuhi persyaratan sebagai setara kas. Suatu investasi harus segera dapat diubah menjadi dalam jumlah yang dapat ditentukan dan dimiliki resiko pada umumnya perubahan nilai yang tidak disignifikan. Karenanya, suatu investasi pada umumnya memenuhi syarat sebagai setara kas hanya jika akan segera jatuh tempo dalam waktu, misalnya 3 bulan atau kurang saja tanggal perolehannya. Investasi dalam bentuk saham tidak termasuk setara kas kecuali substansi investasi saham tersebut adalah setara kas. Sebagai contoh yaitu saham Preven yang dibeli dan akan segera jatuh tempo serta tanggal penembusannya. Baiklah, saya Miftahul Khairiyah. Saya akan menyampaikan materi tentang tujuan pemeriksaan kas dan setara kas. Tujuan yang pertama yaitu untuk memeriksa apakah terdapat internal kontrol yang cukup baik atas kas dan setara kas dan transaksi penerimaan dan pengeluaran kas. Kemudian tujuan yang kedua yaitu untuk memeriksa apakah saldo kas dan setara kas yang ada di neraca pertanggal neraca benar-benar ada dan dimiliki oleh perusahaan. Kemudian tujuan yang ketiga yaitu untuk memeriksa apakah ada pembatasan untuk penggunaan saldo kas dan setara kas. Tujuan yang keempat, untuk memeriksa seandainya ada saldo kas dan setara kas dalam valuta asing, apakah saldo tersebut dikonversikan ke dalam rupiah dengan menggunakan kurs tengah BI pada tanggal neraca dan apakah selisih kurs yang terjadi sudah dibebankan atau dikreditkan ke laba rugi tahun berjalan. Kemudian tujuan yang terakhir yaitu untuk memeriksa apakah penyajian di laporan posisi keuangan sesuai dengan standar akuntansi keuangan di Indonesia. Terima kasih, itu saja yang dapat saya sampaikan. Materi selanjutnya akan disampaikan oleh Vicky Haiful. Oke, baik, di sini saya akan melanjutkan materi yang keempat yaitu mengenai prosedur pemeriksaan kas dan setara kas. Di dalam pemeriksaan kas dan setara kas tentunya dibutuhkan prosedur agar tercapainya tujuan dari pemeriksaan tersebut. Prosedur yang harus dipahami antara lain pertama yaitu pahami dan evaluasi internal kontrol atas kas dan setara kas serta transaksi penerimaan dan pengeluaran kas dan bank. Kemudian nomor 2, buat top schedule kas dan setara kas per tanggal laporan keuangan. Misalnya
tanggal 31 Desember. Biasanya tanggal laporan memang dilakukan di bulan Desember. Kemudian nomor 3, lakukan cash count atau perhitungan fisik uang kas per tanggal laporan keuangan. Kemudian yang nomor 4, kirim konfirmasi atau pendapatan pernyataan saldo dari kasir dalam hal tidak dilakukan cash count. Kemudian nomor 5, kirim konfirmasi untuk seluruh rekening bank yang dimiliki perusahaan. Selanjutnya yang nomor 6, minta rekonsiliasi bank per tanggal neraca, misalnya di tanggal 31 bulan Desember. Kemudian yang nomor 7, lakukan pemeriksaan atas rekonsiliasi bank tersebut. Kemudian yang nomor 8, review jawaban konfirmasi dari bank, notulen rapat dan perjanjian kredit untuk mengetahui apakah ada pembatasan dari rekening bank yang dimiliki perusahaan. Kemudian yang nomor 9, periksa internal bank transfer kurang lebih 1 minggu sebelum dan sesudah tanggal laporan keuangan. Kemudian yang nomor 10, periksa transaksi kas sesudah tanggal laporan keuangan sampai mendekati tanggal selesainya pemeriksaan lapangan. Kemudian yang 11, seandainya ada saldo kas dan setara kas dalam mata uang asing per tanggal laporan keuangan, periksa apakah saldo tersebut sudah dikonversikan dalam bentuk rupiah dengan menggunakan kas Bank BI pada tanggal laporan keuangan, dan apakah selisih kas yang terjadi sudah dibebankan atau dikreditkan pada laba rugi tahun belanja. Kemudian nomor 12, periksa apakah penyajian kas dan setara kas di laporan keuangan dan catatan atas laporan keuangan sesuai dengan standar akuntansi keuangan di Indonesia. Kemudian yang terakhir, buatlah kesimpulan di top schedule kas dan setara kas atau memo tersendiri mengenai kewajaran dari kas dan setara kas setelah menjalankan seluruh prosedur audit di atas. Oke, demikianlah penyampaian materi dari kelompok 4 mengenai pemeriksaan kas dan setara kas. Apabila dari kami ada salah kata maupun bicara, mohon dimaafkan, dan kepada Allah saya mohon ampun. Saya akhiri, wabillahi taufiq ila amamitorik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.